إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتداه بهداه إلى يوم الدين وبعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang insyaallah senantiasa diberkahi, dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Setelah kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah, yang masih menetapkan untuk kita segala kenikmatan dunia, kenikmatan agama, kenikmatan yang insyaallah senantiasa menghantarkan kita kepada kebaikan dunia dan akhirat. Semoga kita terus bisa istiqamah sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, tentu saja terkhusus bagi kita yang ada di masjid ini, para santri, begitu juga para asatidahnya dan yang lainnya. Hari ini adalah hari yang penuh dengan senyuman, kebahagiaan, kegembiraan, karena insyaallah esok hari semuanya akan istirahat sejenak, akan berlibur, melepas kerinduan dengan keluarga, dengan handai tolan kembali ke kampung halaman. Maka ma'asal muslimin rahimakumullah, bolehlah pada kesempatan khutbah kali ini, sebelum antum berangkat, fantasiru fil ard, bertebaran di muka bumi. Dan memang harus bertebar di muka bumi, apalagi setelah antum di sini menuntut ilmu. Liyungdiru qaumahum idza raja'u ilaihim, untuk nanti ya sekembalinya kaumnya kepada dia, atau ketika dia kembali kepada kaumnya, supaya bisa menjadi manusia-manusia yang hebat. Maka pada kesempatan khutbah kali ini, dan agar tidak menjadi lupa, khatib akan memberikan nasihat-nasihat yang dahulu 14 abad yang lalu. Nasihat itu telah tersampaikan. Qad ja'akum mir rabbikum mau'idatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Telah datang dari Rabb kalian mau'idah, nasihat yang akan menjadi pelipur lara, penenang jiwa, yang akan menghantarkan kepada keselamatan dunia dan akhirat yang abadi. Ma'asyiral muslimin, sepulang kita dari menuntut ilmu, apalagi para da'inya di antara kita, para ustadznya, siapapun di antara kita, insyaallah keadaan kita lebih baik dari sebelum kita menuntut ilmu. Keadaan yang terbaik, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, Innallaha ta'ala ja'ala al-ubudiyyata wasfu akmalul khalqi wa aqrabahum wasfu akmalil khalqi wa aqrabihim ilaih. Ikhwani, Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ubudiyah, penghambaan diri seorang hamba. Seorang hamba memiliki sifat ubudiyah, menjadi hamba Allah, menjadi abdi Allah, Abdullah,
Itu sifat makhluk termulia dan makhluk terdekat Allah. Maka wasiat khatib pada kesempatan siang hari ini, jadilah hamba Allah di mana saja kalian berada. Jadilah ibadur rahman, yang itu merupakan sifat malaikat. Wa ja'alul malaikata alladziina hum ibadur rahmani inasa. Malaikat itu ibadur rahman. Allahu akbar. Wasfi akmalul khalqi wa aqrabahum ilaih. Begitu kata Ibnu Qayyim. Ubudiyah Abdullah, Abdurrahman adalah sifat makhluk yang termulia dan yang paling dekat dengan Allah. Rasulullah SAW ketika diangkat ke Sidratul Muntaha, mau diangkat ke tempat yang Jibril pun tidak sampai ke tempat itu, Allah sebutkan bahwa dia adalah seorang hamba Allah. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya. Innama ana Abdullah faqulu Abdullahi wa rasuluh. Itulah gelar terhebat di alam semesta ini, yang perlu kita berbangga, bersyukur, dan kita pertahankan gelar itu. Bukan profesor, bukan doktor, bukan LC, bukan yang lainnya. La. Bukan sekedar rapot yang kita bawa, ijazah yang kita sandang. La. Sepulang dari sini, mari kita bawa gelar ini, gelar ubudiyah lillahi azza wa jal. Ittaqillaha haitsu ma kun. Bertakwalah dan jadilah hamba Allah di mana kalian saja berada. Subhanallah, hamba-hamba Allah, merekalah yang dijanjikan oleh Allah kebahagiaan mutlak di dunia, dan jangan tanya surga Allah tidak akan dimasuki kecuali oleh hamba-hambanya. Ibadur Rahman, wahai ibadur Rahman, esok hari antum akan berlibur, akan mengarungi waktu-waktu yang tidak pendek. 2 minggu bukan waktu yang sedikit. Maka bersyukurlah dengan kekosongan antum. Maka mari kita simak dalam khutbah kali ini. Allah Subhanahu wa taala telah membeberkan kepada kita, telah menjelaskan kepada kita sifat-sifat ibadur Rahman, yang mereka itu adalah orang-orang yang bersyukur atas waktu yang Allah berikan kepada mereka. Huwallazi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan. Huwallazi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan. Dialah Allah yang telah menciptakan kepada kalian siang dan malam. Waktu kita hidup siang dan malam silih berganti. Liman arada ayyadzakkar au arada syukura. Bagi orang-orang yang senantiasa mau mengingat Allah dan mau bersyukur atas nikmat waktu. Jangan sampai tertipu. Jangan sampai tertipu. Kata Nabi SAW, ni'matani, 2 nikmat magbunun. Betapa banyak manusia yang tertipu dengan kedua nikmat tersebut. As-sihat wal farag. Nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Waktu kosong. Kosong dari pesantren. Kosong dari masuk kelas. Kosong dari kegiatan-kegiatan keasramaan. Kosong dari insya Allah kita akan berlibur. Dan insya Allah liburan yang berkah dan manfaat. Setelah ayat itu, dalam surat Al-Furqan ayat 60, Allah mengingatkan tentang nikmat waktu. Maka Allah selanjutnya menginginkan hamba-hambanya di setiap saat senantiasa menjadi ibadah rahman. Nanti tolong disimak atau dibaca ulang, karena khotib di kesempatan ini akan menyebutkan secara singkat poin-poinnya saja. Setelah ayat itu Allah katakan, Allahu Akbar. Ada ayat yang sangat indah. Kata Allah, wa ibadur rahman. Surat Al-Furqan ayat 61 dan seterusnya. Allah sebutkan kurang lebih 14 atau 15 sifat. Wa ibadur rahman. Dan hamba-hamba Allah yang senantiasa memanfaatkan waktunya, bersyukur atas nikmat waktu siang dan malam, mereka senantiasa menjadi ibadur rahman. Satu, simak, cermati, hafalkan, dan insya Allah bawa ini sebagai oleh-oleh. Kalau lupa, buka surat Al-Furqan, sederhana, gampang. Insya Allah nanti hadiahnya sungguh sangat hebat nanti di akhir surat yang Allah akan sebutkan. Yang pertama, alladzina yamshuna 'alal ardi hauna.
Hamba-hamba Allah, ibadur rahman itu satu. Mereka yang senantiasa berjalan kembali ke rumahnya, kembali ke haribaan orang tuanya, berjalan di muka bumi dengan rendah hati, tidak sombong, tidak angkuh, tidak adigung, tidak besar kepala, tidak merasa aku dan aku, tidak. Sederhana, tawadhu. Di hadapan manusia, dia tidak mengatakan aku yang paling A dan B. Tidak. Apalagi di hadapan orang tuanya, di hadapan adiknya, di hadapan kakaknya, di hadapan masyarakatnya, di hadapan gurunya, di hadapan sahabatnya, dia senantiasa rendah hati. Dan juga rendah hati di hadapan Allah. Senantiasa dia tunduk dan patuh, tidak menolak segala apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Satu, ibadur rahman, hamba Allah yang tidak berjalan di muka bumi dengan sombong, dengan yaitu tawadhu. Sebalik dengan tawadhu. Yang kedua, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau ada orang-orang jahil, orang-orang bodoh, mengajak dia bicara, mengajak dia interaksi, mengajak dia ngobrol, mengajak dia bersahabat, apalagi menjahili dia, qalu salama. Dia jawab qalu salama. Dia jawab dengan ucapan yang menyelamatkan dirinya dari perbuatan dosa. Dan dia tidak jawab dengan kejahilan. Dan di sini ada faedah. Bahwasanya apabila ada orang yang berbuat buruk kepada kita, baik ngebuli, berkata kotor, mencaci, ngejek, ketahuilah bahwasanya dia jahil. Nah, ketika antum menghadapi nanti di luar mungkin, termasuk mungkin di pondok, apalagi di luar nanti, ada yang ngejek antum, ada yang menghina antum, ada yang mencibir antum, ada teman-teman buruk yang mau nge-invade yaitu Facebook antum, dan seterusnya. Qalu salama. Dia jawab qalu salama dengan jawaban yang menyelamatkan dirinya dari keburukan, tidak balas dendam, tidak membalas, dicuekin saja. Ya. Yang ketiga, walladzina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama. Allahu akbar. Mereka yang di malam hari yabituna li rabbihim, mereka yang senantiasa di malam hari yabitun sujadan wa qiyama, sudah sujud dan berdiri. Allahu akbar. Private dengan Allah, privasi dengan Allah. Orang-orang sedang pada tidur, dia sudah sujud dan ruku kepada Allah. Itulah ibadah rahman yang senantiasa menjaga sholat malamnya, tahajud, ya, yang merupakan kebiasaan orang-orang soleh terdahulu. Ibadah rahman menyisihkan sebagian waktu malamnya, apalagi di tengah kekosongannya, tidak banyak kegiatannya, dia isi dengan ibadah. Terkhusus di waktu malam, ibadah rahman mengenal sebagian malamnya. Kemudian walladzina yaquluna rabbana srif 'anna adzab jahannam, yaitu mereka juga yang mengatakan, ya Allah, jauhkan kami dari neraka jahanam, adab jahanam. Inna adabaha kana gharama, karena sesungguhnya adab jahanam itu adalah tempat yang abadi. Innaha sa'at mustaqarra wa muqama, seburuk-buruk tempat tinggal dan tempat yaitu berlama-lama tinggal di sana. Ibadur rahman senantiasa takut dengan neraka Allah, senantiasa terngiang-ngiang, fattakun nar, takutlah neraka, sehingga mereka menjauhkan diri. Srif 'anna adzab jahannam, jauhkan kami ya Allah dari adab neraka jahannam, dan dari sebab-sebabnya tentunya dari kesyirikan, dari kebid'ahan, dari kemaksiatan dan seterusnya. Ibadur rahman senantiasa takut dengan neraka jahannam. Fattakun nar, takutilah neraka walau bisyikki tamrah, walaupun cuma sebiji atau sepelah biji kurma. Jangan merasa aman dengan neraka Allah. Yang kelima, wa ibadur rahman, apalagi walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Hamba Allah yang ketika mereka membelanjakan hartanya, menginfakkan hartanya, mengeluarkan hartanya, lam yusrifu, tidak israf, tidak berlebihan, tidak glamor. Ya, tidak yaitu subhanallah dibelanjakan kepada perkara-perkara yang sia-sia, perkara yang haram. Dia infakkan kepada yang darurat, yang wajib. Dia infakkan kepada dirinya atas kebutuhannya, kepada anaknya, kepada istrinya, kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Dan dia tidak berlebihan, tidak glamor, tidak memubadirkan harta. Na'udzubillah, anti. Dan juga walam yakturu, dan mereka tidak bakhil.
Tidak juga bakhil kepada dirinya, bakhil atas dirinya, bakhil kepada keluarganya, bakhil kepada subhanallah orang-orang yang membutuhkan di sekitarnya lah. Wa kana baina dzalik, dia berada di tengah-tengah keduanya dan dia tegakkan semua, yaitu kewajiban-kewajiban yang diwajibkan atasnya, nafkah untuk dirinya, nafkah untuk keluarganya, nafkah untuk itu kerabatnya, dan ketika ada kelebihan diinfakkan kepada orang-orang di sekitar yang membutuhkannya. Ma'asyiral muslimin, yang ketujuh, yang keenam, tujuh, delapan. Subhanallah, disatukan dalam satu ayat. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun. Mereka yang tidak pernah merusak agama, tidak merusak badan, dan tidak merusak kehormatan. Apa itu? Mereka tidak menyembah selain Allah, tidak menyekutukan Allah, tidak melakukan kesyirikan, baik syirik kecil, apalagi syirik besar. Dan jangan kira hari ini kita bisa selamat dan kita bisa aman dari kesyirikan. Subhanallah. Ketergantungan kita kepada sebab, ketergantungan kita kepada dunia, ketawakalan kita kepada dunia, subhanallah, bagian daripada kesyirikan. Ya, apalagi nanti ada riya, ada ujub, apalagi syirik-syirik besar yang lain, syirik besar. Na'udzubillah. Maka hamba Allah, iyyaka na'bud, hanya kepada Allah dia beribadah dan hanya kepada Allah dia meminta pertolongan. Wala yaqtulun, hamba Allah ibadur rahman tidak pernah membunuh. Tangannya sangat anti memukul, sangat anti menendang, apalagi sampai mencucurkan darah saudaranya. La abadan. Ya, begitu selamat tangannya, kakinya dari menjahili dan mendolimi saudaranya. Wala yaznun, dan ibadur rahman, na'udzubillah, tidak terjerumus kepada dosa yang menghancurkan, yang keji, yang menghancurkan kehormatannya, yaitu zina. Wa ma adraka ma zina ya ikhwan. Antum tahu apakah tentang zina? Innaha fahisyatan, perbuatan keji, wa sa'asabila, dan jalan yang terburuk. Dan hari ini dibuka pintu zina, sebab-sebab zina, wanita-wanita yang memfitnah di Facebooknya, di YouTube-nya, di Instagram-nya. Ya Allah, ditampakkan kepada kita foto-foto, video-video, film-film, dan seterusnya. Akhi, jaga diri. Seorang hamba Allah sangat jauh dari zina, menjaga kemaluannya, kecuali ila al azwajihim aw ma malakat aymanuhum, kepada istri dan hamba-hamba sahaya mereka. Suci dari perbuatan zina dan yang menghantarkannya kepada zina. Lalu kata Allah, siapa yang terjerumus kepada dosa-dosa itu, maka dia akan mendapatkan yaitu adab yang pedih, dilipat gandakan kepedihan adabnya. Lalu yang ke-9, illa man taba. Ibadur rahman senantiasa bertaubat kepada Allah. Subhanallah, siapa di antara kita yang tidak punya dosa? Dosa kepada Allah, dari syirik, dari bid'ah, dari maksiat-maksiat, atau dosa kepada sesama, dosa kepada ibu kita, kepada guru kita, kepada teman kita, kepada tetangga kita. Siapa di antara kita yang tidak berdosa? Maka at-taibu minadz-dzanbi kaman la dzanbalah, yang taubat dari dosanya seperti tidak ada dosa. Illa man taba wa amana wa amila salihan, dia bertobat dan dia gantikan perbuatan-perbuatan keji dan maksiatnya dengan amal yang saleh. Ma'asyiral muslimin, barakallahu fi wakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ya minal ayati wa dzikril hakim fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa atharahu ila yaumiddin. Ibadallah, ittaqullah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun, wa ahussukum ala ta'atillah fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. Yang ke-10, ibadur rahman, ya ibadur rahman, hai hamba-hamba Allah. Yang ke-10, walladzina la yashhaduna zur. Subhanallah, betapa banyak zur hari ini. Siapa mereka? Orang-orang yang tidak mau menyaksikan perbuatan dosa. Yashhaduna zur secara umum menyaksikan perbuatan dosa, datang ke tempat-tempat di situ ada maksiat, ke bar, ke bioskop, ke tempat di situ ada bid'ah, ada syirik, di situ ada gebiar musik dan seterusnya. La, ibadur rahman, la
La yashhaduna zur, tidak memandang, tidak mendatangi tempat-tempat yang di situ dilakukan perbuatan dosa dan juga tidak pernah bersaksi palsu. Syahadatuz zur secara khusus tidak pernah bohong, tidak pernah ngibul, tidak pernah bersaksi palsu, lisannya jujur. Naam, wa idza marru. Bagaimana kalau mereka melewatinya? Ini yang ke-11. Sifat mereka yang ke-11. Wa idza marru. Kalau mereka pas melewati sedang ada perayaan Natal, perayaan Tahun Baru, melewati tempat orang yang di situ melakukan perbuatan maksiat, sia-sia, perbuatan dosa, marru kirama. Kalaupun dia harus melewatinya, maka dia lewati dengan jaga kemuliaan dia, jaga eksistensinya sebagai ibadur rahman, jaga eksistensinya sebagai Abdullah, sebagai orang beriman, apalagi sebagai penuntut ilmu yang bermanhaj salaf. Anti ikut-ikutan, hatta walaupun harus melewatinya, dia jaga kehormatan. Walladzina idza dzukiru bi ayati rabbihim, Allah. Nah, hari ini nampak lihat sifat-sifat ibadur rahman. Apabila mereka diingatkan dengan ayat Allah, diberikan kajian, diberikan nasihat, dibacakan ayat-ayat Allah, tidak mereka tutup mata dan telinganya. Begitu betul-betul dia simak, begitu dia dengarkan. Allahu Akbar. Fabashshir ibad. Berikanlah kabar gembira kepada hamba Allah. Siapa yang diberikan kabar gembira? Alladzina yastami'unal qawla, yang senantiasa dia mau mendengarkan perkataan, mendengarkan nasihat, mendengarkan kajian, mendengarkan yaitu petuah-petuah dari orang yang menasihatinya. Maka mereka tidak summun, tidak bukmun, tidak umyun, fahum la yarji'un, fahum la yaqilun. Mereka tidak bisu, tidak tuli, tidak buta, tapi mereka alladzina idza dzukiru bi ayati rabbihim lam yakhiru 'alaiha summa wa umyana. Allahu Akbar. Mereka tidak tutup telinga mereka, tidak mereka pejamkan mata mereka, la, konsentrasi karena mereka ingin mendapatkan faidah keutamaan yang disampaikan. Kemudian walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahu Akbar. Minimal ada 2 faedah di sini. Dari doa ini di mana seorang ibadur rahman senantiasa berdoa, mendoakan dirinya, mendoakan keturunannya, dan dia pun ingin menjadi qurrata a'yun. Allahu Akbar. Insyaallah bentar lagi penyejuk pandangan. Alladzina yaquluna rabbana hablana, ya Allah anugerahkanlah kepada kami, hablana min azwajina, keluarga kami, suami istri kami, wa dzurriyyatina, dan keturunan kami, qurrata a'yun, yang menyejukkan pandangan, di atas kesolehannya, di atas akidahnya yang lurus, di atas ibadahnya yang luar biasa, sholat malamnya, baca Qur'annya, doanya, dan di atas akhlaknya yang mulia. Ibadur rahman adalah qurrata a'yun, dirinya dan anak-anaknya, dan dia berharap ada anak-anak qurrata. Kemudian penutup, seorang ibadur rahman memiliki cita-cita tinggi, apa? Waj'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah kami imam, pemimpin, pemberi tauladan kepada orang yang bertakwa, yang mengajak manusia kepada yang kebaikan, yang mencontohkan manusia kepada kebaikan, menjadi tauladan, menjadi imam. Tidak mau jadi sampah, tidak mau yang sekedar ngikuti, tidak. Aku harus jadi orang yang diikuti, orang yang ditauladani, menjadi pemimpin. Tapi waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Naam, dijadikan yaitu imam, pemimpin ketika mereka bersabar. Setelah mereka berilmu, maka ibadur rahman harus menjadi pemimpin, harus menjadi tauladan, harus menjadi panutan, harus yang mengajak, bukan sekedar yang diajak. Naam, ma'asyal muslimin, itulah sifat-sifat mereka. Kumpulkanlah sifat-sifat itu, maka ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru. Maka mereka akan diberikan ghurfah. Allahu Akbar. Rumah-rumah, istana-istana, kamar yang terbuat dari zamrud, lu'lu' wal marjan, lempengan emas dan perak. Kamar yang bercahaya, di dalamnya ada dipan-dipan yang empuk, dan di atasnya
Ada bidadari-bidadari yang cantik. Allahu Akbar. Ulaika jazaa'ul ghurfata bima sabaru wa yulaqawna fiha tahiyatan wa salama. Dan mereka disambut oleh malaikat yaitu dengan salamun alaikum. Salamun alaikum. Allah katakan bima sabaru, yang memang harus sabar. Sabar. Sabar ayol ikhwah. Semua itu, sifat-sifat itu akan kita dapatkan ketika kita sabar. Sabar melaksanakan perintah-perintah Allah di mana saja. Sabar meninggalkan larangan-larangan Allah di mana saja. Sabar dengan semua, yaitu apa yang datang dari Allah, dari ujian-ujian kepada kita. Isbiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Sabar dan kuatkan sabar dan terus jaga dan bertakwalah kepada Allah. Pasti kalian akan bahagia. Ayol ikhwah, semoga insyaallah khutbah panjang atau pendek di hari ini manfaat bagi kita semuanya. Ini sekaligus wasiat untuk para penuntut ilmu yang hari ini esok hari akan pulang. Untuk saya sendiri, untuk para ikhwah semuanya, diulang-ulang sifat-sifat itu sehingga Anda mendapatkan gelar hebat yang telah disematkan kepada malaikat dan disematkan kepada para nabi dan hamba-hambanya yang saleh. Ibadur Rahman, Ibadur Rahman. Silahkan nanti dibaca ulang. Kalau sedang ya agak sedikit mungkin error dalam liburan antum, dibaca ulang pesan Ibadur Rahman dalam Al-Quran yang merupakan yaitu hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka taufiq wal huda was sadad. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad. Kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة في كل خير واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. الله يعلم ما تصنعون.